Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Atletico Madrid di Giuseppe Meazza pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan Inter versus Atletico ini akan kick-off pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung SCTV dan live streaming di video. Di fase grup, Inter bertemu dengan rekan senegaranya Atletico, yakni Real Sociedad. Gol Lautaro Martinez memberi Inter hasil seri 1-1 di Spanyol. Sesudah itu, Inter ditahan 0-0 oleh Sociedad di kandang. Atletico juga demikian. Di fase grup, salah satu lawan Atletico adalah wakil Italia, Lazio. Gol Pablo Barrios memberi Atletico hasil imbang 1-1 di Italia. Setelah itu, Atletico menang 2-0 di kandang. Inter dan Atletico sama-sama punya modal bagus untuk duel di Giuseppe Meazza. Mereka baru menang besar tanpa kebobolan di liganya. Inter menang 4-0 atas sang tamu Salernitana di Serie A. Pasukan Simone Inzaghi menang lewat gol-gol Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan Marco Arnautovic. Sementara itu, Atletico menang 5-0 saat menjamu Las Palmas di La Liga. Duel Inter versus Atletico bakal menarik. Salah satunya adalah berkat keberadaan dua pelatih, Simone Inzaghi dan Diego Simeone. Mereka dulu pernah menjadi rekan setim di Lazio antara 1999 dan 2003, serta turut membantu Lazio meraih Scudetto Serie A musim 1999-2000. Laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Inter dan Atletico Madrid akan digelar dini hari besok. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim setelah terakhir kali bertemu di Piala Super Eropa. Simone Inzaghi dan Diego Simeone akan bermain dengan 3 bek sejajar di belakang, 5 pemain di tengah, dan 2 penyerang di depan. Dari sisi tuan rumah, posisi kiper tidak akan terganti untuk Yann Sommer. Kemudian 3 bek belakang akan menjadi Benjamin Pavard, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni. Kemudian di tengah kembali dengan trio Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, dan Henrikh Mkhitaryan. Kemudian di kedua sisi sayap menjadi tugas Matteo Darmian dan Federico Di Marco. Sementara lini serang akan kembali untuk Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Sisi Atletico Madrid di bawah mister gawang akan menjadi tugas Jan Oblak, diikuti dengan Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, dan Mario Hermoso sebagai 3 bek sejajar. 5 pemain di tengah dimulai dari Nehul Molina, Rodrigo De Paul, Koke, Saul, dan Reinildo Mandava. Sementara 2 di depan akan menjadi duet Anthony Griezmann dan Marcos Llorente. Perbedaan antara taktis kedua klub adalah Atletico Madrid jauh lebih bertahan dan kerap 5 pemain yang bertahan bukan 3. Sementara Inter justru lebih jauh menekan ke depan. Jurnalis Italia Riccardo Trevisani menilai Inter Milan bermain seperti timnas Brasil di bawah asuhan Simone Inzaghi, sedangkan Juventus besutan pelatih Max Allegri bermain seperti Costa Rica. Hal ini dinyatakannya saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, di mana Trevisani melontarkan sindiran kepada Bianconeri dan pelatih mereka yang kini tampil bertolak belakang dengan gaya permainan Nerazzurri. Beberapa minggu terakhir telah terlihat Inter semakin membuka keunggulan nyata di klasmen sementara Serie A 2023-2024. Nerazzurri kini kokoh di puncak klasmen, unggul 9 poin atas rival terdekat mereka Juventus. Sebelum mengalami penurunan performa, Juventus terus mengimbangi Inter dalam setiap langkahnya.
Allegri lebih memprioritaskan hasil sepenuhnya dan tidak terlalu peduli dengan gaya permainan. Namun pendekatan seperti itu malah membuat Juventus kerap mendapat kritik lantaran tidak memainkan gaya sepak bola yang menyerang dan bertempo tinggi seperti yang ditunjukkan Inter. Trevisani pun menyoroti gaya permainan kedua rival tersebut yang begitu kontras. Sekarang kita melihat Inter sebagai sebuah raksasa. Tapi mereka adalah raksasa yang dibangun oleh kerja keras klub bersama pelatih mereka. Juve memainkan sepak bola yang buruk. Inzaghi dan Allegri tiba 3 tahun lalu di Inter dan Juve. Sekarang yang satu tampak seperti Brazil dalam hal gaya permainannya, sedangkan yang satu lagi seperti Costa Rica. Lautaro Martinez telah menandatangani kontrak dan menjalani tes medis dengan Atletico Madrid pada tahun 2017. Namun Inter membajak sang pemain dari Colchoneros dan meyakinkan striker Argentina itu untuk pindah ke San Siro dengan bantuan Diego Milito dan Javier Zanetti. Corriere dello Sport melaporkan Lautaro bisa saja memainkan pertandingan besok dengan sisi yang berbeda dengan jersey Atletico Madrid. Raksasa La Liga telah setuju untuk membayar klausul 12 juta euro kepada Lautaro untuk mengontraknya dari Racing pada bulan Desember 2017. Dengan ide sang striker akan tetap dipinjamkan ke klub Argentina tersebut untuk paruh kedua musim tersebut. Lautaro bahkan sudah menandatangani kontraknya dengan Atletico Madrid yang dibuktikan Mundo Deportivo pada 2022 lalu. Namun itu baru perjanjian prakontrak dan belum mengikat kesepakatan sepenuhnya antar pihak. Namun Nerazzurri berhasil membajak si pemain dan mengontrak Lautaro pada tahun 2018 dengan menggandakan tawaran yang dibuat Atletico dan membujuk sang striker untuk pindah ke Stadio Meazza melalui legenda klub Milito dan Zanetti. Kini, Lautaro adalah kapten dan simbol Inter. Pencetak gol terbanyak Serie A dengan 22 gol dalam 20 penampilan sejauh musim ini. Presiden Inter Milan Stefan Zhang kurang berminat membangun stadion bersama di San Donato dengan AC Milan. Laporan dari kantor berita Italia ANSA kemarin mengindikasikan bahwa AC Milan telah menawarkan kemungkinan membangun stadion baru bersama Inter di Comune San Donato. Namun Inter tidak menunjukkan minat. Alasannya, menurut laporan Tuttosport adalah Presiden Inter Stefan Zhang yakin akan ada terlalu banyak potensi masalah dengan San Donato. Presiden Nerazzurri melihat Rozzano sebagai lokasi yang ideal. Ini adalah area yang telah dipilih Inter sejak awal, dan disitulah mereka mengerjakan rencana mereka sendiri. San Siro bergetar akibat riuh penonton di dalam stadion. Surat kabar I Giorno yang melaporkan masalah lanjutan terkait kondisi stadion yang sudah tua. Getaran penonton di San Siro menyebabkan pecahan puing terlepas dari lantai 3 stadion. Derbis kemudian jatuh ke tanah. Sumber ini mencatat bahwa Nerazzurri dan Rossoneri telah menginvestasikan sekitar 160.000 euro untuk jaring pelindung di sekitar stadion untuk menangkap puing-puing ini. San Siro memang tak layak lagi sebagai tuan rumah event besar, apalagi supporter pendukung Inter dan AC Milan adalah salah satu yang terbesar di Eropa. Sebelumnya Inter dan Milan telah berencana menghancurkan stadion tersebut dan mendirikan stadion yang lebih modern. Namun rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dewan Kota. Oleh karena itu, baik Inter dan Milan tetap membuat rencana lain dengan membangun stadion baru di wilayah yang berbeda.